Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Yeay, welcome to Soil Show. welcome. Kan jauh opening men, Sab. Masih bersama Masih bersama saya Putra saya Fajar dalam Soundtrack of Your Life. Baik. Yes. Tepuk tangan dong semua. Tepuk tangan dong semua. Weh. Itu tolong suara tepuk tangannya. Oke. Kali ini kita bersama siapa aja? Kita bersama teman saya. Kan ini ceritanya tentang teman-teman kita nih yang hebat. Teman-teman kita yang hebat. Kita di hari yang indah ini. Ya, dan agak gulam. Kita kedatangan tamu spesial, selalu spesial di Soil Show, Iya, ya nggak sih? karena teman kita spesial semua. Semuanya spesial. Siapakah dia? Nah, di sini ada Yodi Ariantika. Woi, apa kabar? Siapa itu Yodi? Woi, apa kabar Yodi? Selalu dahsyat dan luar biasa. Buat yang ancar, pikir dikit-dikit awak ada. Itu dah. Silakan. Nah, Yodi ini, Kenalkan dulu, Jar. Yodi ini background nih. Yodi ini adalah teman saya di SMA dulu, semansa lagi. Mansa lagi. Dia Udah banyak Karmani. Ya. Terus habis itu dia itu adalah sebenarnya dia ini adalah seniman. Oh ya? Oke. Jadi dulu dia di Teater Angin ya kamu ya? Iya, Tem? iya. Ketua anak teater. Oke. Dan dan setelah itu ternyata dia pernah menjadi PNS. Yes. Urusan pajak ya? Yes. Iya nggak sih? Benar nggak? Benar sekali bro. Nah, jadi PNS agak jauh tuh kan dari musik. Dari musik dan Urusan pajak. teater. Nah, teater. jadi pajak. Ya, Oke. Terus? gimana ceritanya tuh, Yodi? Coba ceritain sedikit tentang your background, your past. Your past. Dari SMA berarti ya? Dari Ya, SMA. SMA. Ya. SMA kenal musik itu di Teater Angin waktu itu. Maksudnya tertarik sama Teater Angin itu pada saat itu pas ada musikalisasi puisi. Jadi puisi yang dibuat Ada musiknya. Ya, dibuat lagu lah gitu. Itu yang ketertarikan awal. Ibaratnya ada sebuah musik yang belum pernah tak dengar sebelumnya gitu dari SMP kayak gitu kan. Ini kok menarik kayaknya gitu kan. Akhirnya Raga masuk ke sana ke Teater Angin. Nah, di sana mengenal musik itu lebih lebih cenderung bagaimana berkreasi, menciptakan nada gitu lah sih. Kalau Raga ini kan sebenarnya enggak terlalu enggak fanatik sama lagu-lagu tertentu ya. Ya. Tapi lebih suka berkreasi gitu loh, menciptakan lagu atau musik seperti itu gitu. Jadi pada saat masuk Teater Angin melihat hal yang berbeda lah di sana gitu kan. Akhirnya ya biasa zaman-zaman kita SMA tuh Jar. Jadi Raga ke sekolah tuh motivasi terbesar justru teater pada saat itu. Justru musikalisasi puisi motivasi terbesar sekolah waktu itu. Sampai ikut lomba sampai kayak gitu kan. Sampai akhirnya kita bisa juara, bawa Teater Angin juara 1 musikalisasi puisi se-Bali sampai kayak gitulah pada saat itu. Jadi sampai sempat berpikir bahwa wah ini bisa nanti ini akan go nasional. Wah, sampai ke sana lah mikirnya gitu. Dan setelah tamat SMA, biasa kan kita sama masih SMA tuh kan kadang-kadang masih bingung nih. Ya. Kita mau kemana gitu kan. Apalagi kalau kebetulan orang tua saya, Bapak Raga tuh PNS. Ya biasalah kalau orang tua Kemu-kemu Bapak lah. PNS pasti diarahkannya pasti kemu kan. Nah pada saat itu Raga bingung nih pada saat tamat kuliah Kija nih. Kuliah di jalan ya? Nah jadi awalnya itu Raga daftar di ekonomi. Ekonomi di? Di UNUD. UNUD, Ya, oke. Keterimanya di ekstensi waktu itu. Oke.
Udah keterima nih di ekstensi nih waktu itu. Habis itu pas ketemu temen di acara nikahan kalau nggak salah tuh. Temen cerita, bro ini ada bukaan stan gitu. Oke. Stan. Ya bingung kenapa nih stan gitu kan. Stand by me. Saya nama stan, jujur saya nama stan pada saat itu. Diceritain kan, oh stan tuh gini-gini, oh lu ngesanin lah gitu kan. Akhirnya cerita sama orang tua aja, coba kan barengin gitu cerita. Singkat cerita, ikutlah tes itu Jar gitu loh Jar. Dan Ikut tes, yang ikut 1.400 waktu itu. Akhirnya yang dicari cuma 126. Iya lolos ternyata gitu. Yeah, Iya one sih. of the best berarti ya. Iya sih. Ya, saya kaget sih. Sombongnya Cino. Saya sombong nak Sombong nak boleh gitu, Kue jangan dong seperti Nggak itu. boleh gitu ya. Nggak boleh judging gitu. Nggak boleh judging gitu ya. Kalau seorang tuh berprestasi kita harus mengakui. Apapun prestasinya harus diakui. Men. Nah, kenapa Yodi itu ada di sini juga? Ya. Kita mau nge-share bahwa perjalanan hidup dia itu karena kan saya temannya dia, Ya. jadi tahu gitu kan. Perjalanan hidupnya dia, akhirnya dia bisa udah dapat stand tadi, udah masuk kan, terus tiba-tiba dia berhenti. Oh, terus berarti dinas di mana dulu? Di pajak dong Ya, berarti. di pajak. Sempat Di dinas pajak. di pajak. Di pajak. Terus mengundurkan diri. Panjang lah ceritanya itu. Oke, nah sekarang singkat cerita, diceritakan. singkat cerita di Soil Show coba dipersingkat. Karena akan menarik banget ini pembahasan kita hari ini ya. Karena kita selalu ngelihat mostly our parents' dream is about for being dalam lingkaran itu, Benar-benar. di mana itu mereka menganggap itu adalah sekuritas. Ya kan, bu aman, tanah ada di PNS, ibaratnya tidak mungkin dipecat dan tetap digaji kan seperti itu. Man pensiunan Ben. Eman pensiunan Ben. Nah, that's so Tipikal lah. typical 90s parents lah. Benar-benar 90s setuju. Jadi kuliah stan pada saat kuliah punya dream ya biasa ya. Ya. Kita Ya. anak kuliahan kan. Punya dream waktu itu Raga D1 aja. Kuliah D1 punya dream pengen berkarir di pajak gitu. Someday pengen jadi dirjen pajak gitu dreamnya pada saat itu. Terus. Sampai singkat cerita kenal sama dunia multi level nih ceritanya. Oke. Oke. Multi level. Ya, Kita semua pernah kena multi level. Yang bodong juga pernah kena. Iya. Dan sering. Dan sering. Abis itu singkat cerita tamat stan penempatan di Bali waktu Ya. itu. Wih, langsung di Bali. Ya, jadi memang waktu itu kita angkatan D1 khusus namanya tahun 2014. Pada saat itu memang Bali kekurangan pegawai pajak. Jadi dibuatlah kelas yang khusus untuk Bali, dicari orang-orang lokal Bali sama Nusa Tenggara, tes habis itu yang lulus ditempatkan lagi balik ke Bali gitu ceritanya pada saat itu. Wow. Nah, kemudian balik kerja ke Bali, pada saat kerja itu Jar, apa istilahnya ya? Raga tuh selama bekerja di pajak tuh soul-nya nggak dapet di sana gitu loh. Oke. Pada saat itu. Kenapa? Nah itu kan apa namanya istilahnya pada saat itu ketika mengenal dunia multi level, terjun benar-benar serius di sana di dunia multi level sambil kerja di pajak. Di pajak, nih. oke. Jalan multi level nih macam-macam kan. Awalnya MW mungkin pernah dengar ya Ji? MW, Ya. TNC juga ya. TNC. Singa terbang tuh kan. Ya, singa terbang. Yang Wih, berkebar Dimas tadi. tak ada ya? Dimas itu, iya. Sayang dia Anggota nggak ada. juga itu. Anggota lah. Kata-kata kita pastilah tahu lah itu ya. Habis itu sampai jalanin berapa tahun, banyak pembelajaran lah di sana tentang leadership, habis itu tentang people skill, tentang communication skill. Jadi Raga tuh sama dapat pembelajaran banyak sebenarnya di dunia multi level gitu ceritanya. Karena memang benar-benar serius ya pada saat itu ya, sampai benar-benar ngerti multi level ini gini sebenarnya, bukan jualan produk sebenarnya gitu loh. Jadi banyak hal di sana tak pelajari kan. Itu sambil kerja di pajak. Di pajak. Ya, Oke. jadi PNS di pajak tuh memang sekali lagi ya tanpa mengurangi rasa hormat terkait pekerjaan di sana, itu pekerjaan yang diimpikan banyak orang sebenarnya. Iya, absolutely. Pada saat Raga kerja itu memang soul-nya nggak dapet gitu pada saat itu ya. Habis itu kerja itu hanya apa istilahnya ya, kayak ngikutin Follow the flow ya. kayak Follow the misalnya flow, kayak aliran sungai lah kita ngikut aja gitu, nggak tahu arahnya mau kemana nih gitu. Ya udah ngikut aja sampai akhirnya di pajak itu Raga tuh terkenal employee yang kurang bagus sebenarnya.
Oke. Oh, Gitu serius. kan gitu? Iya benar karena dalam arti itu nggak disiplin. Kadang datang sering telat gitu. Mulai itu kan biasa kalau di pajak itu kan jam 7:30 lu absen kan. Kita ragu tuh bisa sengaja bangun semang jar. 6:30 bangun ngabsen kan bisa mulai kan gitu. Ya. Parah pada saat itu. Ya. Berbulan-bulan kayak gitu, bertahun-tahun seperti itu. Nggak dapet soulnya gitu kan. Cuma Raga berpikir kan, sampai kapan nih bakal seperti ini kan? Sampai Raga berpikir bahwa someday aku harus keluar nih dari sini. Gitu. Nah, memutuskan keluar tuh kan nggak gampang nih. Betul. Tantangan terbesar justru dari orang terdekat kan. Ya, dari orang tua pasti Ya kan? pastinya kan, Iya. apalagi kan orang tua termasuk bangga lah. Ya, Oh, kita pasti, kan, so pasti ya, lah. kan dari Singaraja, dari desa gitu kan, bangga lah. Anaknya di mana Udi Pajak kayak gitu. Ya image-nya bagus di situ gitu kan. Ya memang sih secara income oke lah pada saat itu ya. Ya sekarang masih oke lah. Nah kemudian karena nggak dapet soul nih, pada saat itu Raga jalani multi level di tahun 2000 dari 2004 sampai 2010. Habis itu Raga terjun ke dunia investasi, forex kalau pernah dengar ya. Iya, benar. Nah di situ titik jatuh Raga sebenarnya jar. Gitu. Oke. Itu kan sempat kamu buat yang Red the First. Yes, nanti nyambungnya ke sana. Nanti nyambungnya Nanti ke nyambung sana. sana, Oke. ya. Sabar. Sing Lagi sabar. seru nih aku dengerin Jar. Oke. Jadi Go. before apa namanya red yang tadi itu, jadi sempat Raga ditawari ikut sebuah perusahaan investasi nih. Ya. Jadi diajak masuk ke manajemennya gitu ceritanya. Oh. Karena orangnya tak kenal baik, kemudian komisarisnya juga pada saat itulah salah satu orang berpengaruh di negara kita pada saat itu. Percaya dong, wah ini bagus nih perusahaan gitu kan. Kira dipercaya untuk megang Bali sama Nusa, ya Bali aja pada saat itu gitu ceritanya. Kemudian jalan nih, udah mulai cari orang gitu kan, maksudnya cari investor dan sebagainya. 6 bulan, 7 bulan, pada saat itu ingat sekali tahun 2012, bulan Mei atau Juni itu krisis Yunani. Searchingnya nanti pasti ada kok, krisis Yunani pada saat itu harga euro jatuh menuju harga terendah sepanjang sejarahnya euro pada saat itu. Di situ sebenarnya bukan hanya kita aja yang kena, banyak perusahaan broker tuh kena banyak sekali yang kena. Trader banyak sekali yang KO di sana pada saat itu, kejadian itu. Dan kita salah satunya kena gitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya uang nasabah itu hilang pada saat itu gitu, pada saat krisis Yunani itu gitu. Nah, yang bikin Raga kaget itu adalah karena kan kita menjalankan dengan sistem network nih, sistem multi level kan. Jadi Raga tuh ngajak tuh enggak banyak orang sebenarnya gitu, tapi karena multi level kan si A ngajak si B ngajak si O banyak. Iya. Ketika ini problem, mari Raga nawang kleliu timpal bareng lah. Di situlah titik apa ya? Shock Raga di sana gitu. Ya timpal-timpal kita kan banyak waktu itu ikut kan. Ya ada beberapa teman-teman semansa juga ikut. Di situ yang bikin Raga apa ya? Oh gila nih modalnya, titik terendah hidup Raga mungkin pada saat itu. Karena boom, abis itu semua orang rugi kan gitu kan artinya. Kita sempat boom langsung jatuh itu nak nanggung-nanggung buah gitu pada saat itu. Nah secara pribadi Raga habis-habisan pada saat itu. Oh mobil kejual, habis itu rumah kejual. Habis-habisan. Hard times model. Habis itu sampai pada saat itu sing payu nganten masih pada saat itu. Sing jodoh. Jadi saya sudah ada plan kayak gitu kan. Akhirnya Partnermu pertama-tama dari tadi partnermu. ingat kali itu tahun partnermu cuma 2012 kejadian. Tahun 2012 kemudian dan pada saat itu Raga kan masih status pekerja nih di pajak. Masih di pajak. Masih di pajak nih 2012 tuh. Karena Raga melihat situasi perusahaan seperti itu kan enggak mungkin Raga modalnya enggak apa istilahnya ya, meninggalkan pajak gitu aja kan. Ngomonglah sama atasan Raga pada saat itu gimana bagusnya solusinya nih. Akhirnya dikasih waktu, ya udah kamu mending cuti besar. Ada istilah cuti besar di pajak. Di PNS kalau sudah kita bekerja lebih dari 6 tahun kayak gitu. Oh, jadi Raga tak ambil lah itu cuti besar 3 bulan lagi cuti bayangin lah. Itu 3 bulan cuti dan digaji tetap gitu loh. Tetap digaji. Cuman tunjangan sing man gitu. paid leave modelnya paid leave. Paid leave. Tapi tunjangan sing man, gaji kan gitu. Terus? Cuman setelah 3 bulan tuh enggak cukup ternyata ya menyelesaikan masalah itu. Ya mau nggak mau akhirnya Raga terus
ibaratnya gimana cara meredam masalah ini gitu. Padahal itu kan masalah yang Raga bikin shock itu kan sebenarnya karena teman-teman itu, teman-teman yang ikut itu. Di Bali itu hampir 1.000 yang ikut waktu itu ya. Wush. Dan ngerucutnya ke Raga semua gitu ceritanya pada saat itu. Meme. Dan pada saat itu di bulan Januari 2013 ya, Januari apa Februari. Akhirnya Raga melihat, wih nggak bisa lama-lama digini nih. Akhirnya Raga memutuskan untuk pada saat itu Raga sekian bulan gak masuk Jar. Jadi 3 bulan Raga cuti besar. After 3 bulan tuh 4-5 bulan Raga sih masuk, bayangin lah. Tapi Raga komunikasi sama atasan. Karena fokus Raga adalah membantu manajemen menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, tak lihat banyak bisa nih Raga lama-lama seperti ini. Baliklah Raga ke Bali lagi. Pada saat 4-5 bulan Raga di luar Bali ya. Di Jember, Surabaya, Jakarta, keliling sampai ke Bima Raga, bayangin. Semua nasabahmu itu berarti ya. Maksudnya kan nasional pada saat itu kan. Ya. Kira balik lagi ke Bali, ketemu menghadap lah Raga pada saat itu. Ini tak ceritain the real story nih yang tak pernah tak ceritakan di mana-mana nih. Maksudnya khusus di Soul. secara Hanya di secara apa namanya, secara inspiring stories. umumnya gitu loh. Kalau ya partner Raga si Dan itu tahu banget lah gimana Oke, storynya. partner kamu. Partnernya itu yang main film The Matrix bukan? Pakai kacamata kecil tuh ya. Yang ada aneh Morpheus. Morpheus itu ya? Luar biasa. Dia memang Matrix dia itu. Kadang-kadang nggak ada, dia tiba-tiba ada dia gitu loh. Oh, berarti Neonet itu Morpheus. Luar biasa. Terus. Sugro aja. Sidan Sugro aja. Sugro aja. Kamu laku Bang gitu bang. Terus. Nah singkat cerita, balik Raga ke Bali nih, menghadap Raga kan Jar. Balasan menghadap. Jadi atasan Raga dibilang ini, Di, kamu sekian bulan gak masuk nih gitu loh. Kalau kamu di swasta kamu udah diberhentiin nih gitu loh. Nah pada saat itu sebenarnya Raga sudah, sorry ada part yang lupa nih tak ceritain. Jadi pada saat Raga bisnis investasi lagi bagus-bagus aja, Raga tuh udah plan mau resign pada saat itu. Resign. Bahkan udah buat surat nih gitu loh. Udah buat surat, akhirnya Adi kayak belum pas sasarannya jadi nah gitu kan. Sing payu akhirnya gitu loh. Nah singkat cerita, pada saat itu Raga balik ke Bali, menghadap Raga atasan Raga. Terus atasan Raga tuh bilang bahwa sekian bulan nih Raga sih masuk 4 bulan sampai 5 bulan saya Raga tuh. Ini 5 bulan enggak masuk nih, kalau di swasta udah diberhentiin nih gitu kan. Nah, kalau di PNS sanksinya sudah pasti diberhentikan nih. Itu cerita proses Raga berhentinya itu sebenarnya. Jadi kalau kita tarik rulesnya ya karena Raga percaya tentang kekuatan semesta ya istilah gitu. Kan kita sering ngomong masalah universe bro gitu kan. Betul. Artinya gini loh, kayak Raga tuh dipaksa untuk keluar dengan cara yang mengejutkan sebenarnya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ceritanya. Bukan cara yang benar-benar Raga mengajukan resensing, bukan begitu caranya. Akhirnya atasan Raga bilang bahwa ini sanksinya pemberhentian gitu ceritanya. Dalam hati dengan senang hati. Si suruh dong. Ini kali ini spesial sekali ada Bali Busi. Enggak sih spesial, emang setiap gini sih ada Bali Busi lah. Thank you Bali Busi. Bajumu bagus tuh, bajunya baju apa itu ya? Ini juga salah satu Bali Busi. Kita cheers dulu buat Bali Busi ya. Cheers. Thank you Bali Busi. Biar ngobrolnya lebih asik. Biar lebih lemuh. Pakai H. Nice. Lanjut seru. Terus. Akhirnya diberhentikan secara terhormat atau tidak terhormat? Jujur pada saat itu tuh shock juga sebenarnya. Kenapa harus kayak gini cara keluarnya gitu kan? Di satu sisi Raga berterima kasih juga dengan pajak pada saat itu. Ya negara yang menggaji Raga kan, ya rakyat lah kira secara nggak langsung menggaji kan. Berterima kasih selama sekian tahun, 8 tahun kurang lebih mengabdi sama negara pada saat itu. Kaget juga kenapa harus prosesnya kayak gini gitu aja. Cuman di situ tak lihat ada sebuah peluang bahwa atasan Raga bilang bahwa sanksinya pemberhentian, cuman enggak langsung, beda sama swasta. Kalau swasta kan langsung tiba-tiba diberhentikan. Kalau ini kan enggak jalur administrasi PNS itu kan tidak semudah itu gitu loh. Birokrasinya lah kita bilang. Itu butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun tuh. Wow.
Jadi Raga ada waktu untuk memprepare bagaimana Raga pada saat keluar Raga udah siap dengan income pengganti lah karena begitu ceritanya. Kleng, the man with the plan, man. Yes. Itu menjadi motivasi besar lah akhirnya. Terus. Gitu. Itu tahun 2013 tuh. Nah singkat cerita, bingung lah Raga pada saat itu kan apa harus tak lakukan pada saat itu. Karena jujur pada saat itu beberapa temen yang ikut investasi itu yang mungkin belum tahu the real story ya wajar mereka berpikir bahwa Kengken sih Yodi ini kok. Nah, paling anggapan mereka paling kleng Yodi ini apa kayak orangnya yo nung lah gitu. Nah, kayak gitu lah bahasa itu. I know Tapi that feeling, man. terus. cuma Raga pada saat itu ya ya udahlah tak ikhlaskan aja gitu loh. Nah, ini satu titik yang membuat Raga bisa bangkit pada saat itu. Raga main ke Gramedia pada saat itu. Dalam posisi yang benar-benar Raga pernah merasakan yang namanya apa istilahnya itu ya depresi. Nah kan banyak orang bilang depresi kok gawat aja sih ada depresi dan sebagainya. Raga pernah di fase itu gitu. Tapi enggak sampai mau bunuh diri enggak gitu loh. Lebih ke depresi sosial gitu loh. Ya. Lebih ke nanti ketemu timpal ke acara-acara. Ngilang pokoknya hilang dari peredaran nih. Benar-benar menjauhi pergaulan lah istilahnya begitu. Habis itu dalam kondisi itu Raga main ke Gramet nih. Pingin ya main ke Gramedia. Tertarik semua sebuah buku gitu kan. Sang nawang nih bukunya pun. Apa itu bukunya? Apa? Ceritakan. Buku yang kita semua tahu sebenarnya. Itu Begawat Gita. Berat nih kan? Berat aja. Kadang ada secret, tapi Begawat Gita lebih berat lagi. Berat kan? Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mari kita angkat dulu. Sepertinya saya perlu konsentrasi yang lebih. Aduh, jar tipal sini tekan kue jar, sedang ortor agak. Nah, tinggal kan dia. Tapi it's good though. It's good. I mean, it's always good. kita juga perlu pandangan secara finansial, apa itu financial freedom, biar kita tahu kan kita hidup itu untuk apa. Yang kedua juga tentang passion sebenarnya kan. Passion. Seberapapun kamu berusaha ingin sesuatu yang bagus gitu kan, pasti kamu harus melewati hal-hal sulit, men. Iya, benar. Benar nggak? Ya, coba sebelum gini kita angkat lagi. Ini semakin menarik. Jadi saya biasa kayak gini, sorry ya. Cheers. Oke. Lanjut. Kleng gagah nih. Ngale. Berpikir cang bener. Gagah tadi nih. Ngale. Ketemulah Begawat Gita kan. Nah menariknya nih Begawat Gita nih versi bergambar. Jadi biasanya buat kita yang kita tahu itu kan tulisan, mantra-mantra kayak gitu kan. Dan itu membosankan ya. Benar sekali. Akhirnya kok menarik kayaknya tak buka jar. Jadi Ji tak buka, baca. Kok menarik gitu kan. Kayak komik jadinya komik. Kayak komik, benar kayak baca komik jadinya tak beli dah itu. Kayak Raga baca jar. Pada saat itu Raga berada di titik gila, buku ini luar biasa gitu loh. Artinya ya kita sebagai kepercayaan kita ya sebagai agama Hindu, buku ini benar-benar apa ya? Buku kehidupan benar-benar. Buku yang andaikan semua umat Hindu baca buku ini ya, anak muda lah terutama. Karena generasi kita itu kan terkadang bingung nih. Apa sih tanda kutip esensi dari agama Hindu kan gitu istilahnya. Ketika baca itu tuh di situ tentang kehidupan karena dibahas secara universal sebenarnya. Tentang kehidupan banget lah dibahas di Begawat Gita itu. Sebenarnya Begawat Gita itu kan cerita wejangan Krishna terhadap Arjuna pada saat perang Bharatayuda kan itu sebenarnya ceritanya itu kan. Jadi Arjuna pada saat perang dia mau ngelawan gurunya Drona benar. Kan ada berkecamuk dia nih kan pada saat itu kan. Kengken nih Raga harus nyerang terus sing gitu kan. Nah pada saat itulah Krishna ngasih wejangan. Nah wejangan itulah ibaratnya intisari dari semua wejangan itu dibuatkanlah sebuah kitab yang bernama Begawat Gita. Gitu intinya Begawat Gita itu. Jadi Krishna tuh bercerita tentang kehidupan itu apa gitu loh. Kenapa Arjuna ini tetap harus ikut berperang demi yang namanya kebenaran kayak gitu. Banyak cerita di sana. Nah yang paling Raga bikin istilahnya itu kalimat yang paling menarik pada satu jar di Begawat Gita itu adalah sebenarnya kalimat yang sudah sangat sering kita dengar nih. Karena kita satu SMA, masih ingat semboyan kita apa?
Karmani Eva Dikaraste, Mapalesu Kadacan itu kan semua di Bhagavad Gita itu. Gitu. Kalimat yang ada di Bhagavad Gita sebenarnya. Jadi kan artinya Artinya cangsap. Kue memang partner sih takon maksudnya. memang kamu Jar ternyata kamu Orang aku sekolah aja belajar, aku nggak pernah nyari-nyari. Nggak pernah nyari-nyari ya benar-benar. Oke, jadi terus. inti dari kalimat Karmani Vadikaras itu artinya itu adalah hanya bekerja merupakan kewajibanmu, hasilnya itu ikhlaskan sama semesta. Itu intinya. Lemara nih kan. Duh ternyata Ternyata gitu. Jadi coba aleh semuyan sama 4 Klabia Mas Magama jatuh. Nanti kan jadi saya nawar karena masuk kan itu. Saya batuk sama aku. Coba dah. Keleng. Nah, gitu. ini maharo. Mana tuh kene segmen muda teladan yo. Yo pemenang sekarang keleng. Lanjut. Hanya bekerja. Hanya bekerja adalah kewajibanmu, tapi hasilnya itu ya ikhlaskan sama semesta. Kadang kita kan tuh ya kita sebagai manusia kan pasti dream bermimpi ya, pingin banyak hal lah gitu kan. Banyak hal betul. Habis itu kita Keinginan melakukan ya banyak hal, berjuang apa dan sebagainya. Dan kita berespektasi hasilnya A gitu misalnya. Ketika hasil A itu tidak terjadi, akhirnya terjadi B. Kita kecewa gitu kan karena ekspektasi kita A, tapi yang terjadi yang terjadi malah B gitu loh. Kayak tadi juga kamu dulu pengen jadi dirjen pajak atau ternyata berbeda. Jauh banget kan? Jauh banget kan? Jadi di Bhagavad Gita itu dijelaskan bahwa ibaratnya begini, kadang semesta itu dalam arti Tuhan yang kita percaya ya, yang Widi ya kalau Tuhan yang kita percaya di Hindu. Kadang Tuhan itu atau yang Widi itu memberikan apa yang kita butuhkan gitu loh, bukan yang kita inginkan gitu. Nah terkadang kita pingin A nih gitu misalnya, kita pingin mobil gitu kan misalnya, tapi Tuhan ngasih motor gitu misalnya. Kita masih belum dapat esensinya nih, mudah raga banget motor gitu kan, raga dotnya mobil nih gitu kan. Padahal sama-sama aja mengantarkan kamu dari tempat A ke tempat B. Tapi jangan salah. Kalau kamu pakai mobil, kamu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kewa. Style. Aja. Ting. Motor masih ngidang with style Harley. Oh iya. Biar ngomong-ngomong. Partner situ kan gini ya gitu. Nyen Morbius? Oh iya. Bang kan wale kleng bang. Ajak kesel sih nyak. Kleng. Lu mau apa? Nanti ada waktunya deh ya. Ada waktunya. Khusus. Ada waktunya. Lanjut. Segera. Pura. Labda karya. Lanjut. Ya. Jadi dijelaskan bahwa cara terbaik untuk ikhlas itu adalah ketika kita mengetahui why, kenapa ini terjadi gitu loh. Kita harus cari reasonnya itu. Kalau kita udah dapat reasonnya, bisa lah kita tulus untuk ikhlas, kasar gitu lah. Aduh, kleng. Nah, masalah yang terjadi lah kita belum dapat nih why-nya kenapa gitu. Misalnya kita terjadi, contoh nih misalnya kita bisnis bangkrut nih kan, why-nya belum dapat nih, kewasan beraga bersyukur. Sangat berat kita bersyukur. Oh, pasti. Kleng, kok Cang tahu banget. Bangsat. Terus. Ya, Kita dengarkan. pokoknya buku itu membawa spirit luar biasa lah. Ibaratnya. Mana alih-alih begitu sih. Saya dengar. Dengarkan. Won macam. Ben belajar ben kamu PPKM jadi no. PPKM jadi. Jadi buku itu benar-benar salah satu yang membuat Raga bisa bangkit. Di samping keluarga ya. Benar. Di sana memang pada saat Raga di titik terbawah itu menyadarkan Raga bahwa keluarga is everything man. Seriously. Ketika kita di situasi yang benar-benar berat, hanya keluarga kok pada saat itu ya Yang menerima. yang bisa menerima. Entah luar biasa. apapun lah. Kasarlah bilang, misal nih ibu anaknya membunuh, bilanglah begitu. Sekejam apapun ibunya kan tetap sayang kok gitu loh. Ya meskipun anaknya salah ya, kasarnya itu, anaknya salah ya. Keluarga pasti akan memberikan support karena setiap penjahat pasti punya hak kemanusiaannya. Dia punya hak untuk membela diri, dia punya hak, ada sisi lain yang memang tetap kita harus hargai, kita harus respect gitu ya, di samping kesalahannya dia gitu. Ya. Itu yang Raga rasakan pada saat itu. Jadi keluarga sangat mensupport
Di samping itu pada saat Raga baca Bhagavad Gita tuh memberikan energi yang luar biasa untuk Raga untuk melangkah lagi gitu loh, Jar. Jika gitu pada saat itu Raga Luar baca. biasa, no. Sampai Raga berpikir pada saat itu Raga enggak punya apa pada saat itu, uang habis. Akhirnya kita ngontrak sama keluarga, uang habis. Wih, sampai segitunya, bro. Sampai segitunya, seriously. Pindah, orang rumah dijual, pindah kita ngontrak. Mobil dijual, yang Raga biasa naik mobil kemana-mana pada saat itu, yang lifestyle-nya pada saat itu ya. Tiba-tiba harus naik motor, bayangin lah gitu kan. Ya mau gak mau harus tak jalanin gitu kan, tak jalanin. Akhirnya balik kerja di pajak, bayangkan Raga balik lagi kerja di pajak setelah sekian bulan menghilang. Coba bayangkan Ben makanya akhirnya. setebal apa muka kita untuk masuk datang ke pajak. Tapi Raga harus jalanin ya. Kleh, berat, no. Luar biasa pada saat itu. Kleh, gue ketuk-ketuk, bayar gue dengar. Terus. Cuman Raga bersyukur adalah teman-teman di pajak tuh sangat apa ya, mensupport Raga. Suportif, Yes, ya. luar biasa. Maka kita bilang di situ titik Raga bersyukur gitu loh. Bersyukur dalam arti sehebat apapun cobaan kita tuh tetap ada sisi positif yang bisa membuat kita bersyukur. Betul. Dan itu memberikan energi positif pada saat itu gitu. Nah, Dan saat kamu dapat feel that good kan gitu, and then good come to you gitu yes, kan? attract. Ya. Correct. Dia kan ibaratnya kan kalau kita lihat apa namanya, ya karena Raga senang belajar semesta ya, Jar ya. Elang tuh pasti kumpul sama elang gitu lah. Burung pipit terbangnya sama burung pipit. Nggak pernah elang sama burung pipit terbang bareng kan, nggak pernah kan gitu kan. Ibaratnya energi positif pasti narik positif. Sederhananya gitu lah. Sederhananya gitu. Nah di situ Raga belajar. Kayak atom juga. Yes. Atom itu kan dia melingkar tapi dia saling berkaitan. Iya, Kan nge-track ya satu ruang itu ya itu aja dia diajak gitu. Yes. Nah singkat cerita akhirnya karena Raga sudah tahu nih 2 tahun lagi Raga kan keluar dari pajak nih. Berarti Raga punya waktu 2 tahun nih. Ji, 2 tahun. Retensi nah. Oke, bahasa retensi. Mempersiapkan nih. Bingung kan apa yang harus tak lakukan kan? Nah, apa yang akhirnya kamu lakukan? Apa yang akhirnya? Kok ketuk-ketuk sebelum kita Aduh. Nah, itu partnernya diajak chill dulu lagi satu. Morpheus. Ya. Akhirnya. Bisa di-reload, tolong. Reload. Awas Ji, nanti kebanyakan lagi Ji. Salahkan Wahanom. Wahanom. Gara-gara Wahanom. Reload. Terus. Lanjut. Pada saat itu uang nggak ada nih ya, nggak ada uang, mobil hilang, hanya tersisa semangat nih. Nah Raga belajar bahwa kita boleh kehilangan segalanya kan, kehilangan uang, kehilangan pasangan, kehilangan apapun. Cuman jangan kita pernah kehilangan hope kan gitu. Wush, Jangan pernah. Kelewat. Paling nganti yang bus. Kita boleh kehilangan uang, pasangan, rumah, mobil. tapi jangan pernah kehilangan harapan. Dan harapan kita akan diperkuat oleh Bali Bukti, penjajah rempah-rempah. Makasih Wahanom dan Borti. Aduh, kene kan uruk-uruk no. Berarti Raga nge-track Wahanom jak Borti. Terus. Akhirnya gimana? Singkat cerita, karena punya semangat, mulai muncul ide gitu kan. Raga pada saat berbekal ide bisnis aja gitu loh. Ide untuk menjalankan sebuah bisnis. Artinya Raga butuh partner kan pada saat itu karena base yang ada. Nah, kamu butuh partner. Yes, pada saat itu Raga mulai mencari partner pada saat itu. Tapi sorry nih mau nanya, idenya itu datangnya dari mana pertama? Kenapa? Dari apakah Nah, dari... gini ceritanya. Jadi pada saat Raga Nggak mungkin dong tiba-tiba ngelah ide ngehene Ya, kan sih benar. mungkin ada proses tuh. pada saat Raga bangkrut di investasi itu, kan Raga melihat bahwa investasi itu sebenarnya bagus gitu loh. Cuman ada manajemen yang kurang profesional lah kalau tak bilang ya. Raga pengen memperbaiki itu gitu ceritanya. Jadi idea itu tak bawa ke Bali pada saat itu gitu loh. Untuk meng-create sesuatu yang investment ini bagus kok sebenarnya gitu loh. Meng-create investment ini, meng-create ulang dengan konsep yang baru, dengan membawa spirit yang baru. Dan tentunya Raga butuh partner kan. Nah pada saat itu Raga mulai mencari partner ya. Jik kemana ke teman-teman gini kan. Singkat cerita ketemulah Raga dengan
Sidan gitu cerita. Oh, Sidan. Saudara Pak Dewa Sidanari. Dewa Sidanari. A.K.A. Morpheus. Tin Morpheus. Mun mirip toh. Sebenarnya man dia siap sih Morpheus saja. Morpheus. Morpheus ketemu Neo. Tapi malah ngorto lucu dah. Usah bener image Morpheus. Terus. Makan wale kan marah sekadar ini wale makan. Terus. Nah singkat cerita ketemulah sama Sidan. Sekian lama nih gak ketemu Sidan kan. Ngobrol tentang peluang nih dah. Nah, saya tahu tuh Sidan karena waktu itu dia lagi bener-bener meniti karirnya di Jakarta. Oke. Saya kan dulu di Benar. Jakarta. Iya. Jadi dia datang di Jakarta. Dia ini juga cukup perjalanan hidupnya juga luar biasa sekali sebenarnya. Dan Roller sebenarnya coaster juga. Roller coaster juga. Saya ingat waktu itu dia datang ke Jakarta dengan cuma bawa tubuhnya dia aja. Ya. Dia gini nggak apa lewat telepon nggak datangnya? Tubuh sama Oh dengan otot. otot. Oke dengan otot. Ya, datang ke Jakarta, bekerjalah dia salah satu bank, Bank Danamon ya kan waktu itu. Gajinya masih 1,7 juta waktu itu saya ingat. Hidup di Jakarta. Hidup di Jakarta. Tahun berapa dia? Tinggal sama saya. Tahun berapa ya? Tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2007, 2006, 2007 lah. Iya. Datang dia benar-benar dari start zero banget itu mencari mencari pengalaman ya kan, pertama kali kerja di sana. Ngekosnya nggak tahu di mana, ya udah ngekos bareng saya gitu kan. Wah, ya mendem bangun bareng lah modelnya juga kan. Ya Sidan kan memang dari SMA juga teman-teman baik saya lah. Iya. Ya kan, nah, akhirnya di sana saya tahu banget perjalanan hidupnya dia dari zero. Nah, saya cuma saya nggak tahu pertemuan antara dia dengan kamu tuh di mana gitu. Oke, siap. Kok bisa kenal? Dia kan emang satu sekolah kita. Oh satu Iya, sekolah. satu sekolah juga. Sebenarnya, misalnya, Tapi nggak akrab. bukan teman satu geng lah kasar gitu lah. Itu SMA. Mungkin waktu yang itu- Sidan Fajar gitu kan. Waktu Dia- itu operatornya ngeringin telepon umum, kamu nggak ngangkat telepon. Adi pian bilang udah metrik tadi. Matrix enggak? Terus. Nah singkat cerita, kalau nggak salah ketemu di tempatnya dia kerja. Tempatnya dia kerja. Di Jakarta. Udah balik ke Bali dia. Udah balik ke Iya. Bali, udah lama. Dia udah kepala cabang di sini. Beh. Oh. Udah kepala cabang. Kepala Makan cabang wale-wale. termuda men pada saat itu. Terbudaya. betul. Kepala cabang Makan termuda. wale-wale kepala cabang. Itu gimana? Tapi. Ampun. Jadi kepala cabang termuda. Orang nak kue kepala cabang kue makan wale-wale. Mencang nepuk ya sing kepala cabang. Dia tuh tetap iya gitu loh. Cuma kan ya dia jadi kepala cabang ya cukup bangga lah juga. Itulah teman-teman kita yang hebat dah. Hebat teman-teman kita men. Nah, udah jadi kepala biasa, cabang kepala kayak kan. cabang. Nah, terus. Di Danamon itu dah. Jadi ketemu ke sana ngobrol gitu kan. Dan Raga jujurnya pada saat berangkat ke sana tuh ada perasaan apa ya? Karena Raga tahu bahwa teman-temannya Sidan kan teman-teman Raga juga. Itu kan kena juga Yang dulu ikut diinvestasikan kena gitu ya, loh. oke. Jadi kan dalam hati tuh sempat kelingidang sih diterima ya gitu model. Misalnya nyak sih tinggalin kita modelnya kan. Ya udahlah gitu. Tetap lagi prinsip Tuni tuh dibuat kita, yang penting kita lakukan aja, hasil ikhlaskan kan. Pokoknya jalan kan malu kan. Nenek mau inspiratif saja. Oh, Aji kanting merinding ya, Aji kan Aji merinding ya. Aji Gas kan sebagai malu gitu. Gas kan sebagai malu. founder Soilso juga. Nah, Aji. Terus. Akhirnya kita ke sana ngobrol. Nah, Raga kaget dengan penerimaannya dia gitu loh. Oke. Ih, ternyata orangnya bener-bener di luar ekspektasi, bener beyond of expectation. Padahal pada bedan saat- di SMA mabuk kayak kayaknya. Ngecok aran. Junior meco. Gile nakal lah. Tapi tadi kepala Tapi dia di kepala cabang. cabang, oh. Luar. Dan masih banyak teman-teman di kita seperti itu sebenarnya. Bener. Iya. Serius. Terus. Jadi Raga melihat ada perubahan luar biasa. Labrak karya nih, labrak karya. Terus. Raga kaget sebenarnya dengan perubahannya dia gitu loh. Ya. Kayak orang ini berubah sih drastis, tak bilang kalau menurut Raga tuh drastis perubahannya. Dan dia menerima dan benar-benar wise banget pada saat itu gitu loh. Dia mendengarkan versi cerita Raga gitu. Mungkin selama ini dia udah dengar dari teman-teman ya tentang apa yang terjadi dari satu sisi gitu kan. Raga menceritakanlah versi yang sebenarnya apa sih yang terjadi di investasi itu gitu loh. Saya ceritakan ini ikhlasnya Raga bisa diterima oke, kalau enggak ya udah mau gimana, Raga tidak bisa
Mudah nggak bisa Raga meyakinkan seluruh orang bahwa pada saat itu apa yang terjadi kan gitu istilahnya. Nah, dia menerima pada saat itu dan Raga ceritakanlah mulai tentang konsep bisnis dan dia sangat open pada saat itu gitu loh, gitu loh, Ji. Kaget Raga di sana jujur aja. Sampai pada saat itu Raga balik pulang ke rumah sembahyang Raga sampai Raga berpikir, mana kayak conversation with God itu loh Jar. Kayak kalau emang ini jalan yang the best way itu kan istilahnya, ya udah tolong bukakan jalan, makanya lancarkanlah proses ini. Itu doa Raga pada saat itu. Ya singkat cerita, bekerja samalah kita pada saat itu. Jadi kita berempat loh pada saat itu awalnya. Jadi awalnya Red itu, jadi sebenarnya Raga sudah punya nama Red itu dan Raga ceritakan ke Sidan, bro, aku punya namanya ini bro, Red. Red itu apa? Red itu ada singkatan sebenarnya. Responsibility, Education, Dedication itu singkatannya Red sebenarnya. Jadi RED sebenarnya gitu. RED, oke, jadi Red. Oke. Ya, itu ceritanya. Jadi yang pertama itu kita bikin tuh Red Vision. Nah, itulah konsep investasi yang pertama, gitu ceritanya. Raga ceritakan Mas Idan konsepnya begini-begini dan dia sangat open sekali pada saat itu. Lagi cuman bilang Mas Idan, bro, aku enggak punya uang nih. Modalnya aku cuman punya ide aja seperti ini. Kalau memang kamu open, ayo. Kalau kamu memang bisa menyediakan capital, ayo kita jalan kayak gitu. Singkat cerita, dia menyiapkanlah capital itu, singkat cerita. Dan kita jalanlah berempat pada saat itu. Sama siapa lagi? Ada satu lagi namanya Bledi. Bledi ini orang IT yang membantu membuatkan kita sistem pada saat itu. Dan satu lagi, entah lu, siapa aja namanya bro? Siapa? Oh Hajan, Krisna, kelihatan disap nih. Sorry. Sorry, Chris. Sorry, Ya, mungkin akibat efek abali pusing. Sap ya. Enak nih. Ya, sama Krisna. Terus Krisna terus. Nah, Krisna ini ngapain? Krisna ini yang memang dia di dunia trading forex. Oh, oke. Dia yang sudah lama di sana. Habis kalau Bledi dia di IT, Sidan pada saat itu sebagai investornya dan juga banyak ngasih idea juga. Dan Raga yang konseptornya di awal seperti itu. Akhirnya sekarang cerita terbentuklah Red Vision itu gitu cerita. Red Vision namanya. Red Vision awalnya. Oke, terus? Di situ mulailah kita nyari investor ya. Ya, saya salah satu investornya dulu. Masa sih? Alih canda sih dan. Main sih harus mau udah mau sata tali kan Oh, wow. Orang dia pindah dari satu bank ke bank yang lain. Bank yang satu guys tabungan, tabungan. Pindah ke bank yang lain, guys tabungan, tabungan. Pindah lagi tabungan, kan itu support. Tapi kadang-kadang saya heran sama orang kalau sudah melihat support seperti itu. Cuman kadang-kadang di saat ada hal kecil misalnya seperti kerikil yang agak asal sing cocok gitu loh. Melupakan mereka support. Kan banyak terjadi benar. Ya, Melupakan sejarah. And that's crazy, man. Jas merah istilahnya. Jangan pernah lupakan sejarah. Akhirnya terbentuklah Red Vision. Kita jalan pada saat itu. Nah, sempat terjadi problem baru berapa bulan. Nah, salah satu partner kita, Krisna ini tiba-tiba nggak bisa dihubungi, menghilang tiba-tiba. Saat telepon nggak diangkat, apa dan sebagainya. Nah, singkat cerita, karena sesuatu dan lain hal nih, akhirnya Krisna ini kita putuskan untuk tidak bareng lagi lah. Oh, tapi dia ngilang gitu aja? Ya, gue ngilang itu aja lah. Ya, akhirnya Krisna sebaiknya kamu nonton ini. Provokatif aja jadi kosong. Tapi hubungan kita masih bagus kok. Tapi udah ketemu akhirnya. Sudah ketemu. Kita sempat ketemu. Terakhir saya ketemu itu 3 tahun yang lalu pada saat adik saya melahirkan pada saat itu. Nggak sengaja ketemu dari rumah sakit gitu loh. Komunikasi masih bagus kok sih sama Krisna. Syukurlah ya. gitu. Singkat cerita sisa bertiga. Nah kemudian ya seiring berjalannya waktu, pada saat itu tahun 2013 terbentuklah OJK. Oke, OJK ada. Ya, pada saat tahun terbentuknya OJK, nah disitulah titik balik kita sebenarnya karena usaha kita ini kan bergerak di bidang investasi. Sementara OJK melarang itu gitu loh. Izinnya itu ribet sekali gitu loh untuk ngurus ke arah sana. Sanksinya berat kan pada saat itu. Makanya lagi Sidang berpikir pada saat itu gimana nih bro? Nggak bisa kita lanjutin ini karena ya nama baik lagi ya. Apalagi Sidang di bank kan pada saat itu kan. Makanya kita putuskan untuk mengganti bisnis pada saat itu. Nah bingung lah pada saat itu apa nih harus kita ganti nih gitu ceritanya. Oke.
Nah, pada saat itu Raga masih dipajak nih. Raga masih kerja nih. Masih posisi. kerja. Oh masih kerja kan? Masih kerja nih. Kan Jadi belum keluar. Jadi sekali. keluarnya tuh tahun berapa sebenarnya dari pajak? Kita tos dulu ya. Keluar. Wah. Cheers for pajak. I love you pajak. Oke, Jono. Jadi masih kerja nih, Jar. Masih kerja nih, Ji. Jadi selama Raga kerja itu, Raga mencoba mencari peluang di sana. Nah, Raga kan pada saat itu ditempatkan di bagian pelayanan. Sama istilah kayak di bank tuh kayak customer service lah. Yang berhadapan langsung sama nasabah. Ya. Nah, Raga sering sekali ketemu dengan konsultan pajak gitu ceritanya. Oke. Nah, singkat cerita Raga ketemulah dengan kakak Misan Raga. Yang ternyata emang konsultan pajak gitu loh, Jar. Ji. Iya. Ketemu ngobrol gitu kan. Gimana sih konsultan pajak tuh gitu loh. Mulai penasaran. Bayangin Raga 8 tahun di pajak kemarin nawang tentang konsultan pajak. Ada konsultan. Dia mau kena MLM. Ngurusan kene ngale kaki kan dua. Tarik kaki 2 aja bro. Gak susah ini. Itu gak susah. Terus. Kok berbagi pengalaman Cang Daden. Nah, habis itu kita lihat kok menarik peluang ini itu kan. Konsultan pajak itu kok menarik gitu kan. Ngobrol lah sama si Dan bro kayak gini-gini. Dan si Dan setuju, ini bagus nih bro gitu kan. Ya coba kita jalanin dah. Nah, singkat cerita kita buatlah brand merek satu lagi yang namanya Red Consulting. Disitulah asal muasalnya Red Consulting. Yes. Jadi Red Consulting itu sebenarnya dari 2014 sebenarnya. Mulai startnya. Kita mulai Saya adalah juga salah satu Kliennya. Jar mau gagal. Si Dan teke. Nah, pokoknya intinya Sidan kan. Sidan teko yang iya tapi jawabannya. terus terang, maksudnya saya harus appreciate banget sama yang mereka lakukan ya. Iya, Dalam artian kita sebagai business owner, sebagai pengusaha, apapun bisnis kita tuh harus juga mengerti loh regulasi. Iya, Kita harus benar. mengerti, apalagi pajak, ya kan? Karena kalau bisa dilihat orang-orang zaman dulu ya kan, paling kalau dengar kata pajak tuh udah Ketakutan. Ya, benar. takutan sekali gitu kan. Kadang-kadang nih para pemirsa nih, kadang-kadang kan orang-orang nih berpikir nih, jika ibaratnya ada kamu dapat lampu ajaib yang mengeluarkan jin, nah kamu itu akan bertanya, kamu mau apa? Satu permintaan, pasti mau kaya. Nah pikir dong, pajaknya gimana? Jadi sugih kan cing, bayar pajak bro. Itu harus dipikirkan men. Ya, dan itu juga salah Kamu satu. sudah siap berurusan dengan pajak. Iya, Sudah kamu mau diulang. besar ya kan? Kamu besar harus tahu regulasi, harus taat bayar pajak dan Iya, lain-lain. benar. Dan di situ juga Yodi dan Sidan dan timnya di Red Consulting ini Ya. membantu saya dalam artian juga edukasi. Yang namanya Red tadi juga ada salah satunya E-nya tadi edukasi. Benar. Education. Jadi mengedukasi saya untuk sampai kapan saya mau menghindari ini gitu. Maksudnya ya jangan kalau kamu dihindari. mau you wanna be big, ya kan? Ya harus ada. You have to give also. That's the part of the regulation, right? Intinya ya jangan takut bayar pajak. Pajak itu Kalau harus takut dibayar. kamu merasa ribet atau bla bla bla, carilah konsultan pajak. Konsultan pajak. Siapa? Yodi sama Sidan. Apa namanya? Red Consulting. Klencak udah manfi nih ngomongnya. Manfi. Oke. Au. Terus. Ya itulah asal muasalnya. Karena muncullah Red Consulting gitu kan. Dari situlah kita mulai berubah berubah core bisnis ya yang dari awal investasi langsung ke konsultan pajak pada saat itu. Jadi saat ini masih itu. Red Dan Consulting saat ini masih ada, masih ada. cuma pas develop lagi mereka. Nah, ini developmentnya gimana? berkembang. Kita ngobrolin present. Nah, present. Sekarang Kita masuk ke rubrik present. Oke, jadi ya satu hal yang saya syukuri ya, yang Raga syukuri itu adalah ya jujur si Dan ini berpengaruh besar terhadap hidup Raga sebenarnya pada saat dia membantu. Sayang posisi orangnya yang nggak ada terjatuh. sekarang ya. Iya, Nggak ada lagi di harusnya dia ikut ngobrol nih sini. Seru banget bakal ya. Lagi di Matrix dia Tapi ngelawan tunggu Mr. momen yang Smith. tepat ya. Nunggu momen yang tepat. Dia lagi ngelawan Mr. Smith. Oh. Oke. Tapi dah. Terus. Ya, jadi singkat cerita Red Consulting mulai berjalan kurang lebih dari tahun 2014. Nggak semulus sih, artinya gini, kadang kan orang kan melihat ujungnya aja gitu ya, melihat Covernya aja. covernya aja, keren gitu, kalau dia udah sukses sekarang, udah bisa beli ini beli itu kan.
orang yang tidak pernah orang lihat kan prosesnya gimana. Proses. Iya. Betul, betul. Dan kadang orang memang gimana ya? Tanda kutip mereka selalu menjudge itu karena cover yang dia lihat gitu Ya, kan. benar. Betul, betul. Enak saja nih sugih ya nih, enak saja mengendang mobil. Waduh, pokoknya enaknya yang dilihat gitu kan. Ya. Padahal ada 99% proses yang dia enggak pernah lihat gitu kan. Salto sing depuk salto ngeliling onen nyungkling. Apa sing depuk dah. Nah itulah yang perlu kita sadari dari masyarakat kita ya Bali dan Indonesia pada umumnya ya. Kalau masyarakat kita ini terbentuk dari Baliing men, mereka enggak pernah support apa yang kita apa namanya yang kita dapat gitu loh. Iya. Kita Ulian iri kan modelnya dulu. kalau yang kena liain kemolaku model. Ya terus. Indonesia aja tuh. Ya terus. Nah, jadi kita mulai berjalan lah dari Red Consulting. Waktu itu 3 bulan atau 4 bulan pertama, zero klien, bayangin lah. Oh, 4 no bulan. worries. Oh, Ya, terus. bekal kita pada saat itu adalah saya jadi salah satu. Klejar support. Kleng Fajar inspiring mulu. Ya Fajar juga banyak mensupport kita lah ini. Iya, men. 2014 sih jadi kliennya aja dah. 2014. Pokoknya gue baru-baru buat dah. Ya, Pokoknya awal- Sidan kan ada ke, ya kan? Sidan ada ke. Asal teko. Vision ada ke. Jangan berubah jadi consulting, support aja. Nah support. Gitu. Asal- Tapi bukan berarti saya nggak dapat ilmu dari mereka. Iya. Malahan saya banyak dapat ilmu banget dari mereka gitu. Dan saya disadarkan gitu loh sama dia. Itu salah satu juga attracting ya kan. Jadi tadi dibilang elang ketemu sama elang. Ya ini elang ketemu sama elang, elang semua elang. Sih, mantap. Dan kalian semua bisa jadi elang. Bisa. Saya ini kan kena berpikir kan Kleng. Kleng tapi gagah Kleng. Aku Kleng gagah Terus. pengalaman. Iya. Akhirnya Berkembangnya sekarang seperti apa jadinya? Sekarang seperti apa sekarang setelah udah perjalanan itu? Jadi Red ini sudah 7 tahun kurang lebih ya dari Wih. 2013 jadi jatuhnya. Right. Dan kita sudah punya grup namanya Red Group dan di bawah Red Group itu ada 4 divisi utama. Jadi ada Red Consulting, Red Management. Red Consulting berapa klienmu sekarang? Ada 5 divisi. Oh 5. Dari 4 bulan awal itu 0, zero sekarang udah berapa? Kurang lebih hampir 200 klien lah sekarang. 200 klien bro. Gitu. Yes. Tepuk tangan dong dulu Kleng. 200 klien. Morpheus, kamu sangat luar biasa Morpheus. Ya, Morpheus. Kamu apakan itu Matrix di Babylon. Kleng. Terus. Kan consulting tadi aku lihat juga mulai kamu banyak dapat karena your ideas is really luar biasa sebenarnya kan dari satu berkembang. Setelah jadi Red Consulting terus kamu jadi Muncul Red Group ide, tadi jadi ide-ide lain yang itu lainnya gimana ceritanya? Jadi gini, kita sebagai pebisnis pada saat itu kan sebenarnya pebisnis itu kan bagaimana kita menciptakan produk yang menjadi solusi sebuah permasalahan gitu. Betul. Simpelnya kan gitu kan. Betul. Semakin solusi itu memberikan manfaat untuk permasalahan banyak orang, semakin berkembanglah perusahaan itu kan sesederhana itu sebenarnya. Sederhana, ya. Nah, jadi problem yang kita lihat sampai kita menjadi kita punya service yang lain itu muncul dari klien sebenarnya gitu. Ketemu klien nih ngurusin perpajakan apa dan sebagainya, kemudian klien nanya nggak bisa ngurusin izin gitu mulai nggak bisa benar gitu kan marketing sih pokoknya kalau marketing itu yes man gitu Yes man. apapun jawabannya yes bisa gitu loh. Caranya belakangan bikin Kalau kata teman saya, Betul banget tuh. kalau kata teman saya Bud Stato, dia bilang Mas Men, wah, Mas model ngemas ya. Man Rago aja nih, Mas bisa bikin gini? Bisa. Mas Men, Bud Stato, you rock. Terus. Singkat cerita, akhirnya kita bentuklah Red Management. Nah, Red Management ini ngurusin legalitas, ya, pembuatan PT, CV, UD, macam-macam lah koperasi. Nanti kita di Soal dapat bonus. Oh iya. Kita nanti gini kan apa? Kita juga sadar banget 1 tahun perjalanan kita, ya kita perlu legalitas dan regulasi. Ya makanya saya undang kita biar dapat gratisan bro. Oh gitu. Oh, boleh.
Nanti Support to support. Support to support, Gleng. Dua Since day one. Kamu kan, Gleng, nggak nyangka Oke. tujuanmu seperti ini. Tapi ini juga bagus maksudnya ini juga edukasi, info edukasi. untuk banyak orang juga. Ya, jadi kalau kalian memang punya usaha dan sedang berkembang, ya. konsultasi itu penting. Penting. Maksudnya apa? Biar Nggak jadi sok pinter gitu loh, harus jalanin ini. Tanya yang sudah pernah jalanin apa ininya ya kan, ya menjadi orang yang apa namanya low down sedikit, egonya diturunin dikit, bertanya kan simple as that gitu. dan mereka datang dengan solusi kan. Betul. Yes. Ya, mungkin nanti saya bisa Datang dengan solusi, diakhiri dengan invoice. Loh, invoice tak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah invoice. Iya, nggak masalah. Jadi let's say misalnya invoice jadi 10 juta, mau dagang 10 Berdagang juta. 1 M ya kan? Word Apanya apa? Ya, benar sekali. Kan Oke, gitu. mantap. Intinya pokoknya sekarang bikin partner kalian itu merasa untung itu aja. Ya, benar banget. Nah, habis dari Red Consulting tadi Management. Red Management. Nah, perizinan. Red Management ini saya juga pakai ininya. Apa namanya? Jasanya yaitu adalah urusan HRD juga HRD. Oh, ada gitu juga. Ada. Apa lagi? Nah. Kenapa bisa mengembangkan HRD? Ini menarik nih. Ya, di Red Management ini kan pertama kita bisa menyediakan jasa untuk legalitas ya, yang tadi ya. Legalitas. Legalitas ini kan basic pondasi dasar sebuah bisnis sebenarnya. Benar, benar. Bisnis apapun sebenarnya perlu legalitas yang kasarnya begitu ya. Benar banget. Kalau kita nggak urus sekarang akan jadi bom waktu nih kemudian hari. Istilahnya begitulah kalau legalitas. Nah kemudian kita lihat problemnya apa lagi nih. Klien nanya sempat nggak bisa ngurus, nggak bisa bantu cariin karyawan, nah kayak gitu loh. Kadang HRD ini kan sebenarnya salah satu divisi yang sebenarnya tanda kutip wajib ada di sebuah perusahaan dan sebuah bisnis. Betul. Cuman kita sebagai Human resource, pebisnis, ya. benar. Sebagai pebisnis terkadang menempatkan HRD ini bukan di main division yang harus ada gitu loh. Divisi utama atau hal utama yang selalu ditempatkan teratas sama pebisnis pasti marketing, Marketing, betul. production, operation, pasti dah itu. 3 itulah. Marketing, production, operation gitu kan. Kenapa sih marketing? Karena omset kan. Omset. Betul. Kasarnya gini lah, sebagus apapun keuangan kita, sebagus apapun laporan keuangannya, sebagus apapun HRD-nya, omset saya nggak ada, Nah, ya, betul. sama juga bohong gitu loh. Jadi itu poin pertama marketing Ya, makanya dipakai. selalu pengusaha tuh paling istilahnya menarik pembicaraan untuk pengusaha itu pasti omset. Bagaimana cara menaikkan omset, bagaimana cara mencapai omset sekian dan sebagainya. Karena itu menjadi salah satu indikator kesuksesan sebuah bisnis. Betul. Kita bicara bisnis pasti bicara angka kan. Angka itu kan pencapaian kan, ibaratkan begitu. Omset meningkat, kita secara kasat mata melihat bahwa perusahaan itu bagus, omsetnya meningkat. Padahal di balik semua itu ada sebenarnya problem-problem yang tidak terlihat secara kasat mata gitu loh. Kalau omset kan kita bisa lihat nih dari perkembangannya dia kan. Tapi ada kasat mata yang tidak terlihat. Masalah-masalah yang kemudian muncul, salah satunya Kayak di dalam mesin lah dia itu kan. kayak Yang mobil mesin lah. penggerak Iya, lah iya, ya kan. Ya, benar. Kalau nggak ada yang maintenance gitu kan mesin penggeraknya nggak bisa nyari omset. Yes, benar. Jadi HRD itu menjadi salah satu problem sebenarnya. Perusahaan-perusahaan UMKM ya berpikir bahwa HRD ini bukan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan sekarang gitu loh. Nah itu menjadi sebuah peluang buat kita gitu loh. Kamu nggak perlu nyari staff HRD, kamu bisa hire kami sebagai tim HRD yang bisa menjalankan fungsi-fungsi HRD seperti merekrut karyawan, seperti bikin peraturan perusahaan, ya. bikin slip gaji, bikin kontrak kerja dan sebagainya gitu loh. Itu menjadi sebuah peluang sehingga muncullah manajemen HRD itu menjadi bagian dari Red Management gitu ceritanya. Oh, Gitu. Luar biasa. luar biasa. Setelah Red Management masih ada lagi dong. Iya. Apa lagi nih? Apa lagi ada? Setelah itu muncullah Red System. Nah, kalau Red System ini berbasis IT, ya. Berbasis IT dia itu seperti software house. Jadi kita bisa bantu untuk bikin website, kita bisa bantu untuk membikinkan mobile apps, membikinkan sistem yang berbasis IT. Karena kita tahu bahwa dunia IT sekarang kan menjadi sebuah hal yang tidak terpisahkan ya dari Betul. kehidupan kita gitu kan. Betul. Bahkan dari bangun tidur pun kita sudah bersentuhan dengan IT, kasarnya begitulah. Jadi kita memang masuk ke ranah itu gitu ya, karena kita melihat bahwa IT ini tidak bisa dilepaskan dalam bisnis untuk saat ini, makanya kita masuk ke ranah itu. Dan kemudian setelah Red System kita muncul yang namanya Red Studio. Red Studio itu lebih ke branding, bagaimana bikin logo, bikin desain, Website. habis itu manajemen sosmed, bagaimana bikin konten. Dan ini kayaknya salah satu partnernya ini. Ini ceritanya nanti. developmentnya nih. Ini developmentnya nih, contohnya nih.
Ya. Ini nanti nyambungnya ke kondisi sekarang, ke kondisi COVID yang sekarang. Oh ya, apa itu? Kenapa Ini akhirnya salah satu muncul? produk kamu ya kan? Maksudnya saya juga melihat Red tadi selain tadi Red Studio kan kayak a whole package di mana kamu itu permasalahan banyak perusahaan-perusahaan yang terbantu dengan itu sebenarnya ya Iya, kan? benar. Terus kamu juga sekarang kita lihat juga dari Red sendiri udah masuk ke kayak investasi ya, kan? benar banget. Investasi artinya you also creating a product kan gitu. Yeah. Salah satunya produk ini ya. Apa namanya tuh? Minyak kemiri bakar MKB. Ini salah satu produknya produknya dari Red. Dan ini kenapa sih setelah kamu buat beberapa divisi tadi itu kan. Terus mulai masuk ke investasi itu gimana sih ceritanya? Kan bukan hanya satu ini, ada satu lagi yang kamu lihat. Ada beberapa. Si Tarunusa kalau nggak salah ya namanya Tarunusa yang kamu akhirnya kayak kamu sebagai investor atau sebagai apa sih? Sebagai apa sih? Jadi ceritanya gini. sebenarnya? Ada Red Consulting, Red Management, Red System, Red Studio. Jadi sebenarnya goals utama kita adalah kita ingin menjadi satu-satunya perusahaan di Bali saat ini ya yang kita tahu ya, one stop business solution istilahnya. Jadi misalnya Keren. misalnya pebisnis nih, karena gini kita percaya bahwa setiap pebisnis pasti punya masalah. Benar. Nggak mungkin pasti, tidak punya masalah. Karena gini, kalau sebuah bisnis tidak ada masalah, artinya bisnisnya tidak berjalan gitu. Betul. Itu betul banget itu. Disitulah masalahnya sebenarnya. Masalahnya bener. Terus Entah itu masalah keuangan, entah masalah perpajakan, masalah HRD, masalah sistem, marketing, kamu juga punya satu branding, lagi semua. tentang financial controlling ya? Iya, financial controlling, macam-macam. Jadi setiap bisnis pasti punya masalah. Betul. Dan kita berusaha untuk mengakomodir. Ibaratnya gini, kita bisa menjadi wadah menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sebuah bisnis. Kasarnya begitulah. Dan concern kita memang di UMKM sebenarnya, concernnya. Tapi memang klien kita kan bervariatif ya. Dari perusahaan yang benar-benar skala besar, skala nasional, sampai yang benar-benar skala lokal pun kita ada gitu. Jadi kita support semua lah, ibaratnya begitu. Nah, itu goals kita sampai di 2020 before COVID ya. Kita punya visi besar pada saat itu di Januari 2000. Kan kita setiap Januari awal tahun kan biasa melakukan kick off meeting, bikin target seperti apa kayak gitu loh, evaluasi apa yang kita sudah lakukan. Singkat cerita muncullah COVID. Nah, kayak gitu kan. Saat ini ya. Ya, hal yang tidak diprediksi oleh seluruh pebisnis ya. Ya mungkin ada yang sudah memprediksi mungkin. Itu jujur bikin kaget juga gitu loh, karena membuat planning itu jadi Kacau. lah. Kacau. Strategi kamu untuk dari bisnis itu sendiri mau nanti bakal kemana kena COVID. Yes, benar-benar. Apalagi kita tahu Bali more than 80% mungkin pariwisata. Ya, kan so pasti. ekonominya. Dan benar-benar paling kerasa pada saat itu. Dan klien kita pada saat itu ketika kita cek kurang lebih 30% dari dunia pariwisata. Aduh. Pada saat itu. Omset anjlok udah pasti ya. Semua pebisnis mengalami kan. Omset kita turun sampai 50% pada saat itu. Edan. Dari April, Mei, Juni. Wah gila pada saat itu kan. Nah tapi sekali lagi di sini saya dapat sebuah pembelajaran bahwa Raga tuh sudah pernah di titik paling rendah Jar. Nah ketika Raga menghadapi COVID, jujur yang saya rasakan ya biasa kan Raga menghadapi. Bukan bermaksud sombong enggak, karena Raga pernah menghadapi problem yang jauh lebih berat. Nah jadi artinya gini, di sini Raga baru dapat why-nya seperti yang tak bilang tadi di awal gitu loh. Ketika kita tahu why-nya, kita dapat why-nya, kenapa itu harus terjadi, baru kita bisa bersyukur gitu loh. Gitu intinya. Itu sih. Aduh, ya Tuhan. Udah 1 jam nih. Terus. Ya, Ini seru banget ya, seru. Ya, Gak apa-apa, dikit kita lagi, 2 dikit jam lagi. gak apa-apa. Ya. Yang penting ini menjadi inspirasi dan menjadi semangat untuk teman-teman semua yang nonton. Betul. Apalagi dalam situasi seperti ini. Iya, Nah, benar. menurut kamu nih situasi seperti ini nih Sebaiknya gimana? bagi pebisnis nih banyak pebisnis yang sekarang juga merasakan apalagi di dunia pariwisata ya kan. Ya. Benar-benar down lah gitu. Ya. Menurut kamu nih gimana sih apa yang di samping rasa syukur tadi itu apa sih yang bisa dilakukan di saat-saat ini gitu loh. Oke. Untuk para pelaku bisnis yang Oke. terdampak. Oke. Atau enggak semua terdampak pasti. Nah kalau yang Raga lakukan pada saat itu pertama kan kenapa Raga memilih bersyukur dulu, karena sekali lagi Raga berpikir bahwa bersyukur itu yang benar-benar bersyukur loh ya, bukan sekedar bersyukur gitu ya.
itu menghasilkan energi positif. Nah, ketika kita attract energi positif, kita bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Betul. Karena setiap permasalahan kan tidak semua buruk kan, ibaratnya gitu. Pasti ada hal sekali, positifnya betul. kan. Betul. Disitulah kita bisa lihat apa sih hal positif yang terjadi sekarang gitu kan. Iya. Karena kalau kita tidak bersyukur, berarti kita belum menyelesaikan sebuah masalah nih. Yes. Masalahnya kita belum di dalam diri, onen peragat nih Jar. Karena kita belum There always apapun problemnya itu adalah perperangan itu antara kamu dengan Ya, dirimu sendiri. benar sekali. Jadi. Benar. Terus. Itu harus diselesaikan dulu gitu. Kalau kita udah selesaikan itu, baru kita bisa menyelesaikan problem yang makanya Cang ngepost lade itu langsung like kok. makanya mantap sekali itu. Apa post gue Lana? Post di IG, mantap sekali itu. Apa namanya musuh kamu bukan di luar, Tapi diri sendiri. tapi di sini. Saat kamu bisa mengatasi musuh di dalam dirimu, musuh dari luar tidak akan bisa mengusikmu. Iya, benar banget. Bad motherfucker. Salah satu cara Benar begitu Morpheus? Morpheus? Terus. Akhirnya pada saat itu Raga berpikir nih, ngobrol sama Sidan juga pada saat itu. Jadi pertama ketika kita memutuskan bersyukur itu mengarahkan kita untuk menerima keadaan dulu gitu. Iya, betul. Kita harus terima dulu. Kita terima dulu keadaannya. Ya, Kalau kita Fajar nggak sering nerima kan bilang berarti kita masih ada rasa klaim engken sih menyalahkan semua orang semuanya, akhirnya kan. ya. Wah, pemerintah lah ini, semua disalahkan kecuali kita gitu. Ya kecuali kita ya. Kita harus terima dulu. Nah kalau kita udah bisa terima, baru kita bisa mulai cari solusi kan. Solusinya apa nih kan? Nah, singkat cerita pada saat itu Raga sama Sidan meeting ke klien pada saat itu. Kita ngobrol panjang lebar 3 jam, hampir 3 jam kita ngobrol Jar. Kita ngobrol hampir 3 jam. Yang intinya cuma 5 menit terakhir pada saat itu, yang itu menginspirasi kita untuk membuat sebuah program pada saat itu. Jadi 5 menit terakhir tuh kliennya ngomong gini, Pak Yudi, Pak Dewa, kenapa sih nggak bikin aja kayak gini, konsultasi private kayak gini untuk klien-klien yang lain, kan enak kita ngobrol bisa lebih terbuka kayak gitu. Dan jujur aku kesap aja apa ya order selama 3 jam tuh sih. Ingat 5 menit terakhir kan ingat sih. Nah mulainya aja Sidan langsung punya ide kita. Bro, kenapa kita nggak bikin, artinya gini, di situasi kondisi COVID ini kan banyak perusahaan yang apa istilahnya menghadapi problem lah ya, khususnya UMKM. Ya perusahaan besarnya kena dampak besar, apalagi perusahaan kecil kan gitu. Akhirnya kita punya ide membuat sebuah program. Programnya namanya RED pada satu Ruang Edukasi dan Diskusi itu namanya. Itu ceritanya. Terus. Aku tahu pasti dia suka warna hijau sebenarnya. Bukan merah maksudnya. Kleng. Air Jordannya merah hitam. Baru tuh kemarin dia ulang tahun udah dikasih hadiah sama calon istrinya. Oh iya. Oh udah ada calon istri. Sudah. Nanti kita kundangan. Oh iya. Oh iya. Undangan kita. Siap. Nah, singkat cerita. Kita bikinlah Ruang Edukasi RID itu kita promote lah di sosmed pada saat itu. Dan kita nggak nyangka responnya luar biasa pada saat itu. Kita cuma bikin sebulan aja Jar. Sebulan yang mendaftar 54 bisnis pada saat itu, pelaku UMKM yang akhirnya benar-benar melakukan konsultasi sekitar 25 UMKM melakukan 50% konsultasi. berarti. Ya. Dan itu free, gratis tuh gratis. Oh, free. Jadi kan gini. Goodwill. Ya, Goodwill, jadi goodwill. kita mikirnya pada saat itu kan semua perusahaan melakukan apa istilahnya CSR ya. Iya, Ada yang nyumbang api, nyumbang macam-macam kan. Ah. Raga sama Sidan berpikir apa yang harus kita sumbang bro, kalau nyumbang beras udah biasanya. Semua udah melakukan hal yang sama kan. Akhirnya ya karena kita konsultan, kenapa nak kita menyumbang ilmu. idea nyumbang ilmu itu gitu ceritanya. Terus nggak ada rencana bikin lagi mungkin di soil office? Terbatas ya 5 juta aja. Jangan bisnis. Lu. Lu bagus itu sebuah goodwill kan, mungkin bisa menjadi apa namanya bisa menjadi ruang keluh kesah bagi Iya, para benar. pelaku bisnis Benar. yang di mana itu juga banyak teman-teman kita kan pastinya. Ya mungkin bisa dibikin kelas privat sama soil. Pasti bisa dong. Iya kan, lebih enak. Sekarang ini udah termasuk kelas privat. Oh bro. iya? Iya nggak? Iya benar. Kan di share nanti ke semua. Oke. Terus RID itu udah Jalan, udah akhirnya 25 peserta, dari 25 itu sekitar 11 jadi klien kita akhirnya. Gitu singkat cerita. Salah satunya itu Tarunusa yang jadi sebutin itu. Tarunusa itu adalah apa? Wood processing Wood ya. processing dia buat pintu, buat kusen, yang semua tentang wood. Macam-macam lah. Yang dia selamatkan gitu loh. Oh wow. Aku Iya. dalam artian selamatkan itu adalah bisnis itu udah mulai drop banget. Terus dia masuk, dia kasih pemahaman, dikasih edukasi dan lain-lain. Akhirnya dia menginvest ke sana dan sekarang growth dia gitu. Iya. Oke, jadi
Teman Mecidano dan teman Mecidano. Nah, terus. Sampai akhirnya muncullah brand satu lagi namanya Red Investama. Jadi Red Investama itu sebenarnya mempertemukan antara investor dengan pebisnis UMKM khususnya. Jadi karena kita kebetulan punya jaringan investor dan kita juga pada saat melakukan program ruang edukasi itu banyak UMKM yang interest sama kita punya database-nya dan kita juga akhirnya tahu secara real apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi COVID ini efeknya directly ke UMKM itu apa sih sebenarnya gitu loh. Kita bicara langsung sama pelakunya gitu loh, Jar. Ya mungkin memang tidak bisa membuat conclusion 100% ya, tapi setidaknya kita dapat informasi itu berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi pada saat itu. Betul. Ya kita ngobrol sampai kita tahu masalahnya di sini. Jadi sebenarnya kalau yang Raga lihat memang benar Bali ini kena dampak sangat keras gitu loh. Kenapa sangat keras? Karena sekali lagi more than 80% nih Bali ini ekonominya dari pariwisata. Itu yang bikin tanda kutip terkesan kerasnya luar biasa gitu kan. Bisa dibilang ini dampak yang paling buruk yang pernah terjadi di Bali kan dari problem-problem sebelumnya. Dari bom Bali dan lain-lain sekarang. Benar, dan tidak terprediksi sama sekali gitu kan, yang membuat semua kaget jadinya pada saat itu. Nah tapi di satu sisi ini justru menjadi celah untuk UMKM untuk bergerak pada saat ini justru gitu loh. Bergerak di jalur yang tepat tentu saja kan. Benar sekali. Dalam arti sekali lagi tanpa mendiskreditkan pariwisata sekali lagi, ini menjadi ruang gerak untuk UMKM dan itu yang kita lihat sebuah peluang. Kami di Red melihat itu sebuah peluang bahwa kita Red sebagai konsultan, kenapa enggak kita support UMKM ini semampu kita gitu. Kita enggak mungkin sekarang total ada 11 UMKM yang kita support ya, yang benar-benar kita support dari sisi teknis, dari sisi karena kita punya divisi yang supporting all business itu. Dan juga dari sisi pendanaan dari investor kurang lebih ada 11 UMKM yang kita support sampai sekarang yang astungkara nih growth sampai sekarang dan ini menjadi fenomena unik sebenarnya kalau kita lihat. Di satu sisi memang benar ada beberapa bisnis yang drop pada saat COVID ya, termasuk Red sendiri pun mengalami kan. Tapi di satu sisi ketika kita masuk ke dunia UMKM, ketika kita support UMKM ini, kita benahi artinya ibaratnya produk. Nah, ini produk, ini investor. Nah, sebelum kita perkenalkan produk ini ke investor, kita kemas dulu produknya gitu loh. Kita perbaiki dulu legalitasnya, keuangannya, manajemennya, perpajakannya, IT-nya, sistemnya. Wah, kita bagusin dulu nih, baru kita bawa ke sini. Nah, itu konsep kita gitu loh. Dan ini salah satu produk yang udah jadi ya, maksudnya yang kamu prepare everything. Dan ini juga dari di apapun produknya, dia pasti punya istilahnya fungsi ya, maksudnya ada fungsinya lah. Ini salah satunya adalah baked candle nut oil ataupun minyak kemiri bakar. Fungsinya apa, Jar? Ya fungsinya untuk menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan sesuatu yang sudah rontok. Ini kebetulan saya dapat endorse kan? Coba aja dulu Ji. Agak tipis di depannya. Kalau bisa saya mau gondrong kayak kamu Jar. Ini pada pangidang gondrong ke rumah Jar. Kan saya gondrong gara-gara pakai ini. Dibayar berapa kamu sama MKB? Apa jangan-jangan ini miliknya Sidan? Aku curiga. Oke, sungguh sangat inspiratif banget dari Yodi sendiri. Baru melek jadinya. Iya, jadi ini juga bagi semua pelaku bisnis UMKM yang sekarang janganlah pernah melihat situasi sekarang ini sebagai sesuatu yang yang sulit banget. Enggak, setiap problem pasti ada jalan keluar itu pasti ya kan. Benar-benar. Yang pertama tadi saya sedikit state of mind-nya harus benar-benar dijaga dulu. Ya, jangan kita berpikir pusing banget, kita berada di deep terus ya kan, kita nggak tahu bahwa setelah deep tuh ada mountain man. Benar. Bisa melihat matahari di sana ya kan. Dia tetap di sana. Terus, nah ini pertanyaan yang ketiga nih masuk ke future nih ya kan. Dari apa yang kamu lakukan sekarang ya kan, apa sih maksudnya in the future hal apa yang kamu pingin kejar lagi ya? Maksudnya dari kamu sendiri atau dari Red yang menjadi mimpimu juga dan kamu akan menjalankan in future, kamu the wildest dream itu apa sih yang kamu mau lakukan? Iya. Jadi sebenarnya kita sudah sekian tahun menjadi supporting ya, ibaratnya kita ini kan behind the scene ya, contoh kayak produk inilah, kita mempersiapkan ini kan produk sebenarnya sudah ada dari bulan
April atau Mei 2020 dan kerja sama Red itu sekitar bulan September 2020. Oh baru ya? Ya baru, dan kita benar-benar prepare segala hal ya, termasuk kemasan, termasuk BPOM-nya kita urus semua. Dan kita nih baru launching bulan Mei tanggal 15. Relaunchingnya istilahnya, relaunchingnya dengan kemasan dan sebagainya. Artinya begini, kita tuh punya prinsip bahwa preparation is everything gitu loh. Karena ada sebuah saya senang baca, orangnya senang apa namanya, cari informasi dari banyak hal ya, dari buku, dari orang-orang yang sudah sukses kan kayak gitu. Jadi ada sebuah kalimat bahwa ketika kita gagal merencanakan nih, sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan sebenarnya kayak gitu loh. Makanya kenapa bagi kami itu preparation is everything. Karena ibaratnya gini, sekarang soalnya gini, misalnya Jar Raga nih, kita sama-sama start bisnis ya. Jar prepare sebulan, Raga 6 bulan baru prepare, dan Raga baru start bulan ke-7. Jar start bulan kedua, start bisnisnya gitu. Memang Raga kalah start, tapi kita lihat siapa yang finish duluan nanti. Victory needs a preparation. And a perfect preparation. Yes. Oh man. Jadi visi kita itu adalah kita pengen tetap menjadi supporting ke depannya dan semakin apa istilahnya ya, sekarang kan baru 11 Jar. Kedepannya kita jangka panjang kita pingin support minimal 1000 UMKM di seluruh Indonesia gitu, mimpi besar kita gitu intinya. Mimpi besar. Sudah pasti Red akan support Soil ya. Support nah ya. Aman sing telepon cang partner Cibense itu. Kleuren Yo kan lagi mau support. Kan lagi mau support. Terus. Jadi itu menjadi mimpi besar kita, karena sekali lagi dengan kondisi COVID yang sekarang memang mentality yang paling keras diserang sebenarnya ya kan ya. Benar. Dengan informasi-informasi yang kita dapat setiap hari. Makanya kalau saya Raga pribadi benar-benar udah menghindari sekali dari informasi. Bukannya sekali lagi tidak percaya dengan COVID. Saya percaya. Dengan hal-hal yang terjadi, Raga menghindari. Kamu harus lebih percaya pada dirimu sendiri. Yes. Kleng marok. Kleng kok. Saya dia yang bawa konek mana? Kowe kok ngambil liningnya aku? Mosi bener. Jadi itu visi besar kita sebenarnya ke situ. Jadi membuat Red ini menjadi sebuah solusi, problem solver lah. Kita menjadi problem solver lah untuk And UMKM. one stop solution. One stop business solution. That's really Keren nice. banget. Weh Yes. itu benar-benar Kayak gitu visi goodwill besar. banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Wah ini benar-benar obrolan yang asik nih. Asik, Kan asik. melelahkan. Ini seperti brand beverage untuk otak saya. Ya. Dan saya yakin juga yang nonton sekarang apapun itu hold on, hang on, ya kan. Semangat. Di balik semua kesulitan yang kita alamin bersama, ya pasti ada jalan keluar. Jangan berhenti berharap, ya kan. Iya, Maksudnya benar-benar. there's still hope in this situation. Intinya adalah put your curiosity ya, rasa penasaran itu tinggi. Akhirnya kamu bertanya, mencari, ya kan. Ya. Nah di sini kalau misalnya yang lagi bingung masalah bisnis, kamu bisa Kontak. kepoin aja Ya, Red Group Red ya Group. kan. Instagram ada? Instagramnya apa? Ada. Apa? Info Red Group. Info Red Red Group. Group, ya, oke. Terus Apa lagi? Website? Dan ada satu Website lagi nih redgroup.id. sebenarnya yang keren Apa dari tuh? Red nih. Ternyata Red ini juga punya tim. Tim apa? Tim e-sport. Wih, masa? Serius? Iya, dia lagi supporting tim e-sport namanya Red Immortal. Oh iya. Yang ya kan? Malah jelas. Red Immortal. Tadi soalnya saya connect sama partner kamu, tiba-tiba langsung saya dapat. Oh, karena dia Morpheus, dari Morpheus, ya, Matrix. Matrix, Ya, ya. terus. Dia itu keren banget karena dia bawa e-sport, jadinya di kejuaraan Mobile Legend ya, Mobile Iya, Legend. benar-benar. Dia juga supporting anak-anak muda yang bergerak di sana, Oke. dibuatin tempat, dibuatin ini, dibuatin pokoknya benar-benar supporting banget. Luar biasa. Yang kamu yang suka-suka nge-game juga, ya itu juga bisa menjadi penghasilan ya kan, Iya. bener nggak? Benar. Jadi apapun passion kamu itu bisa menjadi sumber penghasilan juga buat kamu. Kalau kamu mencintai pekerjaanmu, ya kan lakukanlah gitu kan ya. Ya. Dan ingat prepare lah, Iya, ya kan? karena victory needs a preparation. Yes. A great preparation. Oke, sebelum itu kita cheers dulu sebelum ke pertanyaan terakhir. Ya, dan terakhir adalah pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas adalah Bentar dulu ya. Karena kita di soundtrack of your life, ya kan? Pasti karena dia orangnya orang musik juga, misalnya kan dari teater tadi kan. Pasti kamu punya satu soundtrack
atau lebih, pasti kamu punya lebih soundtrack. If your life is a movie, Oke. pasti kamu punya soundtrack ya. Ada nggak satu lagu yang benar-benar buat kamu remind you tentang your life lah, maksudnya apa sih satu lagu yang menjadi playlistmu, soundtrackmu lah. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Raga SMA tuh senang sama band Padi sebenarnya. Dari SMA ya waktu itu. Belum jadi nasi ya? Belum. Iya. Karena Masih jadi sobat ya. Sobat. Masih jadi sobat ya. Sekarang jadianin bubur kali ya. Oke. Padi. Ya karena emang musiknya kalau dibilang melonda gitu kan istilahnya dibilang rock juga ya, ada genre, ada rock gak sih dia nih? Iya, Ya, rock, rock, ya, rock, dikit pop, ya. pop rock gitu Pop ya. rock ya. Dan liriknya bener-bener apa ya istilahnya itu ngena banget lah kalau Padi itu kan. Dan memang lagi hype sekali kan pada saat kita SMA ya. Padi Iya, ya, betul, maksudnya ya, betul. lagi hype sekali kan. Saya udah kuliah waktu itu. Aji sudah tua. Ya tapi album Padi pertama saya masih SMA. Iya. Yang Itu sobat banget, itu. Sobat ya, itu. sobat itu ya. Kenapa lagu itu? Kenapa lagu itu? Ada yang soundtrack? spesial? Ada sebuah lagu judulnya Semua Tak Sama. Woi. Jadi kalau Semua Tak Sama tentang percintaan sebenarnya kan. Jadi gimana orang yang susah untuk move on ibaratnya gitu kan. Dan endingnya itu ada kalimat yang bilang bahwa ya apa relakan semua gitu kan. Jadi ibaratnya ikhlaskan semua kalimat terakhirnya Semua Tak Sama itu. Saya tadi pengen nyanyi nih. Nyanyikan Dar. Coba kita nyanyikan sedikit ya. Iya. Itu related sama kondisi sekarang sebenarnya gitu maksudnya. Jadi kalau kita bawa ke kondisi sekarang Apa tuh? oke. Kalau related dengan kondisi sekarang, kalau kita tidak berusaha untuk move on nih sama kondisi sekarang nih, kita terlalu larut sama kondisi sekarang, kita kan terjebak sama kondisi sekarang jadinya gitu loh. Oh, Terjebak absolutely. dengan rasa stres kita, dengan rasa keputusasaan dan sebagainya. Sebenarnya oke lah lagu ini tentang percintaan. Sebenarnya makna dalam di lagu ini ya kita harus bisa move on. Cara dalam move on lah penerimaan. Kita terima dulu keadaan ini, kita ikhlaskan dulu. Setelah itu kita baru cari solusinya seperti apa kayak gitu. Dan kita bisa bergerak untuk melangkah lebih jauh lagi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya makna dalam dari lagu ini gitu intinya. Keleng Jar. Gitu. Sama nawang sih. Ajo patolo. Kadang tentang cinta-cinta. Cinta-cintaan Keleng dan Itu hebatnya Padi bikin lagu Keleng, sebenarnya. Dia bisa mengulas itu dengan deep ya. Yes. Kita coba nyanyikan sedikit. Ini kok kenapa sih? Aduh, ini nggak ada di Mas gini dah. Keleng, Mas. Mas, kamu nggak ada Mas. Coba kita nyanyikan ya. Bentar, kalau sebelum kamu nyanyi, aku mau nutup dulu. Aku pengen pipis dong. Oke, pas kamu nyanyi mungkin pas kamu pipis, kita nyanyi ya. Ya, oke. It's so inspirasi. Aduh, Keleng. Inspire. It's so inspiring the show for today. Terima kasih Yodi. Terima kasih untuk semua pengalamannya yang dibagikan secara gratis dan saya Oke. tahu ini harganya bermiliar-miliar mungkin lah. Experience itu it's priceless dan Yodi di sini membagikannya dengan gratis. Thank you. Really appreciate that dan terima kasih buat para teman-teman, para sponsor juga dan terutama buat Bali Busi. Thanks for the good booze. Terima kasih ke mejanya. Sukses selalu untuk minyak kemiri bakar. Semoga Red saya di juga. endorse biar saya nak botak. Dan terima kasih ya Red Group partnernya kue dong. Jangan marah saya nggak di partner, saya terima kasih. Enggak, maksudnya partnernya. Oh dan para partner Red Group ya siapa tahu mau mensupport Soil Show. Oi, Ini pasti. adalah acara yang inspiratif sekali. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya yang bikin. Sama Fajar, sama Aji, sama Wiwin. Dibantu Fikra. Dan Dimas. Ada Rock the Beat juga Rock sekarang. the Beat juga sekarang. Ted Stupid Bro. Yes, Banyak semua Mas Bro. bantu-bantuin. Iya, Mas Bro juga, Dendri kan. Jangan salah. Oke. Itu meyakinkan, cukup meyakinkan nggak kira-kira? Sangat meyakinkan sekali. Terima Oke, kasih. oke, it's a wrap for today. Kita dengarkan Yodi nyanyi bersama diiringi Fajar. Ya, saya yang ngiringin. Iya. See you next. See you next episode on Okay. Soundtrack of Your Life. Yeah.